berdoa dalam hati. Silakan mulai. Oke, terima kasih ya. Nah, kembali bertemu untuk pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa, masih ingat? Kemarin itu kita belajar tentang gaya ya. Ada gaya, kemudian juga ada usaha, gitu ya. Ada gaya, ada usaha. Kalau kita lihat, usaha itu berhubungan dengan apa saja. Yang kemarin berhubungan dengan gaya, kemudian berhubungan juga dengan perindahan, ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas pembelajaran yang masih ada hubungannya dengan gaya dan juga dengan perindahan. Nah, sebelumnya seperti yang sudah kita sepakati dulu, pas kita membuat apa dulu itu? Kesepakatan kelas, gitu ya. Saya akan selalu ingatkan kembali bahwa kita sudah membuat tentang kesepakatan kelas. Nah, apa saja kesepakatan kelas ini masih ingatkan? Nah, saya ingatkan kembali ya untuk kesepakatan kelasnya di sini. Nah, jangan lupa bahwa untuk kita di pembelajaran kita itu yang pertama, nah, yang kemarin dituliskan itu ini, jaga kebersihan lingkungan, itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita kerjasama. Kemudian kalian peduli pada teman. Kemudian ada lagi ada menghargai guru dan ada semangat dalam belajar, gitu ya. Nah, supaya kalian lebih terfokus lagi, nah coba sekarang kalian pejamkan mata terlebih dahulu. Semuanya silakan pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Pejamkan mata. Nah, kemudian ingatkan kalian bahwa tujuan kalian di sini mau apa? Tujuan kalian di kelas ini yaitu mau apa? Pejamkan mata. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Fokuskan bahwa di sini kalian punya semangat, punya spirit untuk terus belajar. Semangat kalian untuk belajar mengetahui hal-hal yang baru. Tarik nafas. Buang. Oke, fokus bahwa kalian akan belajar dengan mempunyai rasa semangat yang tinggi. Oke, cukup. Mudah-mudahan kalian itu berada dalam kondisi yang full sepenuhnya semangat untuk kegiatan belajar hari ini, gitu ya. Oke, seperti biasa, kalau misalkan kita mulai lebih semangat, kita akan melakukan simulasi dulu, gitu ya. Kita akan tepuk semangat. Bagaimana tepuk semangat ya? Tepuk semangat. 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 Sudah tadi saya bicarakan sebelumnya bahwa kita akan belajar berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sesuatu tentang gaya, tentang perindahan. Tapi apa? Itu mengingatkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ya. Di sini kita lihat tentang sesuatu yang ini. Sebelumnya dari tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian itu bisa untuk mendeskripsikan tentang pesawat sederhana. Yang berikutnya bisa untuk menyebutkan apa sih jenis-jenis pesawat sederhana beserta contohnya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, berikutnya apa sih yang dinilai? Yang dinilai yang pertama adalah tentu saja ada 3 komponen. Yang pertama ada sikap. Gimana sikapnya? Saya akan mengobservasi kalian. Sikapnya bagaimana? Ini berhubungan dengan kerja kelompok. Kerjasamanya bagaimana? Kemudian semangatnya bagaimana? Dan nanti cara kalian untuk berkomunikasi dengan kelompoknya
dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian amati gambar ini. Sudah? Sudah. Oke, nah sekarang ada kertas. Kalian buat satu buah pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Buat satu buah pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Iya, pertanyaannya ada banyak sekali. Berarti di sini ada 16 buah pertanyaan. Kita lihat apa ya pertanyaannya, gitu ya. Ada beberapa yang saya bacakan. Benda tersebut didorong ke atas mobil. Pertanyaan bukan? Bukan. Bagaimana cara masukin peti ke dalam truk? Ini pertanyaan yang kita akan gunakan. Apa jenis pesawat sederhana yang digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita akan membuat sesuatu yang disebut dengan infografis. Nah, sebelumnya kalian akan menyaksikan dulu. Kemudian kita membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu katrol, roda berporos, bilah miring, dan otopet. Masih semangat ya. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Itu kita akan membuat yang namanya infografis. Nah, apa sih infografisnya? Tadi berdasarkan tayangan tadi sudah kalian lihat tentang pesawat sederhana. Kalian membuat infografis itu semacam poster yang isinya itu adalah, nah, di dalam posternya kalian nanti akan berisi, nanti ada pengertian tentang pesawat sederhana yang pertama, kemudian yang kedua kalian tulis tentang jenis-jenis pesawat sederhana, dan yang ketiga adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana. Bentuknya itu adalah seperti ini. Nanti kalian tuangkan hasilnya di sini. Ada unsur pengertian, ada unsur jenis-jenis pesawat sederhana, dan ada contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya. Nah, silakan kalian berkreasi sekreatif mungkin, tergantung dari kelompoknya masing-masing. Ini spidolnya. Untuk kelompok silakan bawa 4 buah spidol. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, terus semangat deh. Kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, oke. Nah, nanti silakan fokus sama kelompoknya masing-masing. Dan kelompok bawa apa saja? Pertama, bawa kertas ini, kemudian spidolnya bawa 4, kemudian bawa 1 ini, kemudian 2 gunting, dan bawa 1 lem untuk setiap kelompok. Nah, oke, silakan kelompoknya bergabung dulu, dan ada perwakilan yang membawa alat-alat. Ya, silakan. Gunting sama jamnya. Gunting sama jamnya. Iya, ada apa? Masih banyak bapak di sini. Untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesawat sederhana itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jenis katrol, yang kedua roda, yang ketiga ada bidang miring, dan yang keempat ada pengungkit. Dan katrol itu menjadi 3 macam, yaitu katrol bebas gaya, katrol majemuk, dan katrol tetap. Ini contoh katrol. Katrol untuk digunakan untuk sumur.
Ya, ini juga ada gambar contoh roda. Roda untuk kursi roda, roda untuk rantai, ada roda untuk sepatu roda. Ini contoh bidang miring, ada untuk tangga, ada untuk pisau, ada untuk paku. Kalau ini contoh pengungkit. Ada gigi, sapu, alat pancing, dan Ya seperti itulah contohnya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu karena untuk kelompok satu. Oke, saya kira sudah cukup ya, karena semuanya sudah memuat apa yang diinginkan. Yang pertama ada pengertiannya, ada semua. Kemudian ada jenis-jenis pesawat sederhananya, ada ya? Ada. Kemudian juga ada contoh-contoh dari pesawat sederhana. Semuanya sudah ada di sana. Jadi berarti semua kelompok sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih ya. Nah, oke, berarti kalau kita lihat ya, sudah disampaikan kelompok satu, berarti kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana itu? Iya, jadi ada kata kuncinya kan, berarti alat bantu. Kata kuncinya alat bantu. Kemudian ada apa lagi kata kuncinya? Membantu apa sih kira-kira? Kehidupan. Ya itu alat bantu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh. Kemudian ada berapa jenis? Ada 4. Apa saja? Iya. Katrol, pengungkit, bidang miring dan roda berporos. Ya. Nah itu jenis-jenis pesawat sederhana yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga lengkapnya kalau kita lihat apa sih yang disebut dengan ini pesawat sederhana itu. Jadi kita tadi sudah disampaikan ada alat bantu, kemudian alat bantunya berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kesimpulan yang ini ya, yang lengkapnya bahwa pesawat sederhana itu adalah alat mekanik gitu ya, yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya dengan tujuan memudahkan pekerjaan manusia. Jadi semuanya itu mudah ya. Contohnya apa? Dengan menggunakan pesawat sederhana itu lebih mudah. Misalkan apa? Ya tadi ini ya, kita memotong dengan menggunakan gunting. Lebih mudah kan ya? Ya pasti lebih mudah dibandingkan dengan kita menggunakan tangan, gitu ya. Memudahkan pekerjaan kita. Kemudian, nah ini gayanya. Kalau misalnya kita lihat, kalau kita menggunakan pesawat sederhana, gaya yang digunakan itu menjadi lebih mudah. Karena gaya ini cenderung lebih kecil, betul kan ya? Dibandingkan dengan tidak menggunakan pesawat sederhana. Tuh, itu ininya. Nah, kemudian kalau kita lihat kesimpulan berikutnya berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, apa jenis pesawat sederhana ada gambar? Berarti yang tadi kira-kira apa jenisnya? Yang digambar pada tayangan pas awal. Bidang miring itu ya, iya. Berarti jenisnya bidang miring. Sehingga kalau kita lihat, kita bisa membagi ada 4. Yang pertama ada disebut dengan katrol, kemudian ada tuas atau pengungkit, kemudian juga ada bidang miring dan ada roda berporos. Semuanya punya fungsinya masing-masing. Ya, itu kesimpulan kita untuk pembelajaran kali ini. Ada pertanyaan enggak? Tidak? Cukup? Cukup ya? Jenisnya sudah ada, contohnya sudah ada, pengertiannya juga sudah ada. Cukup tidak ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa berarti pembelajaran berikutnya kita bahas tentang tumbuhan. Ya, kita bahas tentang tumbuhan. Dan nanti untuk kegiatan ulangan berarti akan dilakukan kalau misalkan materinya sudah beres. Ya, nanti kalau kita lihat kelompok terbaik mana ya? Kira-kira yang mana? Menurut kalian kelompok terbaik? Ini, ya betul. Kelompok 1 yang paling baik. Tepuk tangan. Tapi ini semuanya kelompok 2, kelompok 3 juga sudah merupakan kelompok yang paling
kita semua. Bagi kalian semua. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa lagi supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna buat kalian semua. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan testimoni berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran yang di dalamnya terkandung pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan juga pembelajaran yang mengandung budaya positif. Pada pembelajaran berdiferensiasi, yang saya tekankan adalah diferensiasi proses, di mana murid dibagi berdasarkan kebutuhan dan gaya belajarnya, sehingga murid dibagi menjadi 3 kelompok dalam kategori bagus atau baik, dalam kategori cukup atau sedang, dan dalam kategori kurang. Dalam prakteknya, terutama ditemukan pada kegiatan inti, saya memberikan porsi bimbingan yang lebih banyak untuk kelompok yang dalam kategori kurang. Hal tersebut dikarenakan karena kelompok tersebut memang ketika kegiatan membuat infografis sedikit mengalami kesulitan. Sementara untuk kelompok dalam kategori cukup dan dalam kategori baik, saya berikan bimbingan sesuai dengan porsinya masing-masing. Pada kegiatan pembelajaran sosial emosional, ada 2 kompetensi sosial emosional yang saya asah, yaitu KSE tentang kesadaran diri dan KSE tentang keterampilan berelasi. Untuk KSE tentang kesadaran diri, yaitu dapat kita lihat pada kegiatan pendahuluan dan pada kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, KSE kesadaran diri yang diasah adalah membangun kesadaran penuh, di mana di sini saya menggunakan teknik stop untuk membangun kesadaran penuh tentang belajar yang akan dilakukan oleh murid. Sedangkan pada kegiatan penutup, KSE kesadaran diri yang dikembangkan adalah tentang refleksi diri, di mana di sini saya mengajak murid-murid untuk dapat merefleksikan diri tentang kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan manfaat dan juga hal yang dapat dipetik dari yang telah dipelajari. Untuk pembelajaran yang mengandung budaya positif, saya menekankan budaya positif yang sudah diberlakukan, yaitu tentang kesepakatan kelas, di mana sebelumnya saya dan murid melakukan sebuah kesepakatan pada kegiatan pembelajaran IPA, di mana di sini ada hal-hal yang harus mereka lakukan ketika kita belajar untuk IPA. Demikian testimoni yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.